ya bantah dengan sendirinya bahwa hukum Taurat itu bukan untuk seluruh umat manusia. Hukum Taurat yang diberikan, wahyu diberikan kepada Nabi Musa, kepada kaumnya Nabi Musa. Siapa itu? Bani Israel, bukan seluruh dunia. Kalau ada yang bisa menunjukkan hukum Taurat untuk seluruh dunia, hari ini juga saya traktir dia makan 7 hari 7 malam. Oke, saya akan bantah, brother, itu. Ya, silakan bantah, Bang. Oke, shalom. Assalamualaikum. Salam, salam. Jadi tentang sabat itu untuk manusia, untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Israel. Karena di dalam Kejadian pasal 2 itu sudah dikatakan juga itu, ya. Jadi sebelum orang Israel ada itu sudah ada itu hukum itu. Ya, jadi hukum itu sebetulnya Coba bacakan, Bang. bukan Bacakan, untuk manusia. bacakan dulu, Bang. Bacakan Oke. sabat untuk seluruh umat manusia di mana, Bang? Markus pasal 2 ayat Loh, kok 20 dan Markus, kok 21. sabat, kok Markus? Yesus juga pemelihara sabat. Apa hubungannya Markus dengan sabat, coy? Ada aja Bapak ini. Makanya Anda harus perhatikan. Hubungannya Yesus. Hubungannya ya Yesus. Oke. Yesus memelihara hari sabat. Itu sebabnya dituliskan juga dalam Matius dan juga Markus. Ada nggak perintah Yesus mengatakan, hai Kristen, bersabatlah kau? Ada? Oh, tidak ada. Tidak ada. Allah juga tidak mengatakan, hai Muslim atau hai Kristen, bersabatlah kamu. Tetapi memang kami nggak bersabat. Manusia. Kami umat Islam tidak bersabat. Tapi siapa bilang bersabat? Allah Abraham memerintahkan untuk bersabat. Ingat dan ya mana datanya diperintahkan bersabat? Mana datanya? Keluaran 20 ayat 8. Baca coba. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Ya untuk siapa? Semua manusia. Dia nggak ada di situ untuk seluruh manusia. Di situ tidak dikatakan hanya untuk orang Israel. Coba Oke, baik. Nabi Musa diutus untuk siapa? Untuk orang Israel. Oke. Taurat untuk apa? Untuk siapa? Untuk semua manusia. Mana datanya Taurat untuk manusia, seluruh manusia? Ini Markus. Itu Matius. Emang Matius Taurat? Matius 2 ayat 27. Mana datanya Taurat untuk seluruh untuk manusia? Mana datanya? Bro, mana datanya Taurat untuk seluruh manusia? Mana? Hukum. Itu Anda paham hukum tidak? Saya paham. Hukum itu ketentuan yang harus dilakukan. Coba Bapak baca Efesus 2 nomor 15, Pak. Pengkhotbah 12, 13, 14. Enggak usah. Coba Bapak. Ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Apa itu perintah-perintahnya? Bang, dengerin dulu, Bang. Hukum Taurat. Ya, dengerin dulu, Bang. Apakah hukum Taurat masih berlaku untuk Anda? Berlaku. Oke, baca kalau Efesus 2:15 boleh Anda baca di sana. Oke, saya sudah tahu itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus itu yaitu hukum upacara. Karena di dalam buku tidak ada upacara di sini, bro. Ngarang-ngarang. Di sini saya bacain. Ayat 31 berarti. Saya bacakan dulu. Tidak ada upacara seremonial, sipil, nggak ada. Saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Silakan nanti Anda gamparin sendiri datanya ya. Silakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bang, saya mau nanya, apa arti kata segala? Oke, ini jawabannya. Roma 3 ayat 31. Apa arti kata segala dulu saya tanya? Segala ketetapan. Ya, ketetapan tentang di sana juga bisa menyangkut hukum upacara. Ya, apa arti kata segala? Ya, itu menyangkut juga hukum upacara. Itu nggak ada upacara di sini, upacara 17 masih lama. Agustusan masih lama. Roma pasal 3, 31. Kenapa lu ke Roma? Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi saya mau jelaskan yang dimaksudkan oleh Paulus yaitu hukum upacara. Itu sebabnya orang Israel tidak lagi melakukan
pengorbanan kambing domba sebagai pengampunan dosa. Aduh, Karena kemana-mana. itu dengan matinya Yesus sudah dibatalkan. Tetapi hukum moral itu kekal. Makanya Bang, di dalam dengerin dulu, Roma 3 Bang. ayat 31 Woi, dikatakan, gantian dulu jika bicara. demikian, Efesus adakah 2 kami nomor membatalkan 15 Sama itu kan tidak. tertulis di Sebaliknya sana kami segala perintah dan ketentuan. Coba jelaskan pakai otak, ya, jangan pakai dengkul. Apa maksud segala perintah dan ketentuan dibatalkan? Apa maksudnya itu? Ini bahasa Indonesia lu lawan. Artinya apa di sini, bro? Segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Artinya hukum Taurat itu batal dengan matinya Yesus. Lu jangan bagi-bagi lagi. Hukum sipil, hukum upacara, dan seterusnya. Nggak ada bagi-bagi. Segala itu tanpa kecuali. Segala itu tanpa kecuali. Semua dibatalkan dengan matinya Yesus. Itu loh. Makanya data jangan dilawan. Tulisan data jangan dilawan. Makanya hukum Taurat itu bukan buat Anda. Untuk Bani Israel, coy. Paham? 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 Ya kalau udah paham, diem. Oke? Nggak usah lu bagi-bagi itu hukum Taurat. Nggak ada urusan itu lo bagi-bagi. Udah jelas segala perintah dan ketentuan. Upacara lagi. Lu upacara 17-an masih lama. Aduh loh. Kami lebih paham dari Anda. Jadi Anda jangan menafsirkan kekenaan hati Anda sendiri. Karena dalam Roma 3 ayat 31 jelas, brother. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Baik. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi yang dimaksud oleh Paulus yaitu hukum upacara. Itu sebabnya orang Israel tidak pernah lagi mengorbankan Upacara apa, kambing Pak? domba. Upacara apa, Pak? Upacara pengorbanan. Apa itu? Upacara pengorbanan kambing. Dulu ya, oke ya. Sebenarnya itu hukum Taurat itu upacara pengorbanan hewan atau upacara pengorbanan manusia? Hukum upacara pengorbanan hewan. Oke. Kenapa kamu mengatakan matinya Yesus itu adalah menebus dosa kamu? Mana yang benar nih? Upacara mematikan orang atau mematikan hewan? Yang mana yang benar? Yang benar adalah kematian Yesus karena sudah digenapi ketika Yesus datang ke Di dunia. mana ada perintah di Taurat mematikan anak orang menebus dosa? Di mana? Tidak ada perintah di Taurat. Tidak ada. Kalau begitu perintah dari siapa mematikan anak orang? Yesus sendiri yang mengatakan dia mengorbankan nyawanya. Berarti Yesus bunuh diri. Berarti Yesus bunuh diri. Dia telah apa? Mengorbankan nyawanya. Berarti Yesus bunuh diri. Yesus bunuh diri. Bunuh diri, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Oke, baik. Siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Bapaknya yang di surga pastinya. Ya. Apakah Bapaknya di surga ada perintahnya bahwa nanti anak saya di bumi dibunuh untuk menebus dosa? Ada? Yohanes 3 ayat 16. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup kekal. Oke, lebih efisien mana? Dengerin Pak, lebih efisien mana? Upacara penebusan dosa dengan binatang atau upacara menebus dosa mematikan anak orang? Lebih efisien mana? Kita tidak bisa mengatur Allah. Ya, itu kan ini terjadi Allah. Budak. Memangnya Anda ini terjadi kau atur-atur pula kau ngomong atur-atur gitu loh. Memangnya Anda mau mengatur Allah? Itu kan kehendak Allah. Kan tadi saya ikuti selera Anda tadi mengenai upacara. Iya. Tetapi itu kan kehendak Allah. Memangnya Anda mau bantu. Lebih efisien inilah, lebih efisien satu manusia lah daripada domba. Mau berapa banyak domba? Wah, nggak jelas nih Bang Adi. Memangnya Anda mau mengatur Allah? Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Itu kehendak Allah. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah kehendak Bapaknya di surga. Oke, tapi saya kembalikan dulu ke sahabat. Bang Andi, masalah mengatur Allah, tadi dia bilang nggak ada yang bisa mengatur Allah. Sedangkan Yohanes 3 itu dibuat setelah Yesus disalib atau sebelum? Dibuat setelah lah. Setelah atau sebelum? Setelah. Setelah kan? Kalau gitu, apa benar itu? Takutnya gini, contoh Bang Handi nih ya. Bang Handi masuk rumah sakit nih. Ya, dia terus hari ini keluar. Besoknya dia bacot-bacot sama orang. Saya masuk rumah sakit itu demi melindungi Bang Zuma gitu.
kemarin tuh Bang Zuma mau ditikam sama Oten, jadi saya lindungi. Padahal Bang Handi masuk rumah sakit gara-gara salah makan. Tapi supaya kelihatannya pahlawan, dikaranglah cerita sama Bang Handi. Dia masuk rumah sakit demi melindungi Bang Zuma. Takutnya kejadiannya sama gitu. Udah kejadian baru ditulis kisahnya. Padahal sebelumnya nggak pernah Allah itu mengatakan akan mengorbankan anaknya demi menebus dosa manusia, Bang. Coba direnungkan baik-baik. Karena Yohanes itu telat keterangannya, Bang. Segala sesuatu yang dituliskan oleh Yohanes tentunya itu menurut ilham Allah. Saat kejadian Yohanes ada nggak di TKP, Bang? Itu semua Saya adalah tanya lagi ilham nanti. Allah. Ya, sama kalau Anda juga bertanya kepada saya tentang Al-Quran Anda kan Nggak gini, pasti Pak, mengerti pengikut bahwa itu jalan. adalah ilham Allah. Pak, saat kejadian itu Yohanes ada di TKP nggak? Saya tidak bisa memastikan apakah itu dia ada di TKP atau tidak. Tidak ada, Pak. Semua murid melarikan diri, Pak. Tetapi ketika penyaliban, Ibu Yesus juga menyaksikan. Coba dibaca di Ini nggak Yohanes. ngomongin Ibu Yesus, kita omongin Yohanes yang menulis data Anda ini. Gimana sih Anda ini? Yohanes itu tidak ada di TKP waktu kejadian, dia melarikan diri. Pertanyaannya, Yohanes mendapat informasi dari mana menulis? Jawab. Saksi-saksinya ada, brother. Siapa saksi yang ditanya? Salah satunya ibunya Yesus. Murid-muridnya yang lain juga, walaupun mereka melarikan diri. Kalau melarikan diri, apakah dia melihat? Ibunya Yesus dekat Saya tanya dulu. di salib. Kalau melarikan diri, apakah mereka menyaksikan? Mereka tidak menyaksikan, tetapi Oke, salah baik. satunya Ibu Yesus menyaksikan. Artinya Itu sudah cukup. adalah, oke, dengerin Itu sudah dulu. cukup. Dengerin. Itu sudah cukup. Kalau mereka tidak menyaksikan, artinya dia mengadakan penyelidikan untuk mengetahui peristiwa itu, betul? Sebentar, saya mengatakan bahwa Sebentar. salah satu saksi mata adalah Ibu Yohanes. Iya, Bukankah itu paham. bukan Dengerin cukup dulu. saksi? Ya. Kalau para murid ini melarikan diri, berarti mereka tidak ada di TKP. Untuk mengetahuinya, mereka mengadakan penelitian wawancara kepada orang yang menyaksikan. Betul apa betul? Ya, betul. Betul. Apakah ini firman Tuhan? Ya, firman Tuhan. Firman Tuhan dari Hongkong hasil penyelidikan. Gimana kamu ini? Ketika Yohanes menulis, apakah itu bukan ilham dari Allah? Dari mana orang wawancara kok dia meneliti kok? Saya mau katakan, apakah ketika dia menulis itu bukan ilham Allah? Mana ada ilham Allah menulis Nggak, pada wartawan? standarnya itu Ya, ilham Allah mana gitu. Kayak Bang Ya. pengikut nih. Anda lagi ngomong apakah ini ilham juga? Lagi ngomong nih ilham juga nggak? Atas Saya seizin berdasarkan Alkitab, saya Tuhan. Diam berdasarkan Napiri, firman yang diam saya Napiri, baca. diam. Saya berdasarkan firman yang saya baca tentunya. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah ilham Allah. Sama Oke, baik dengan ya. saya tanya kepada Al-Quran Anda, apakah Enggak juga usah ke ketika- Al-Quran dulu. Ini jangan Oh. lari, jangan lari Ya. dulu. Sekarang, Jangan, kalau Anda memang baru Yohanes bertanya, ini adalah kemudian firman Anda tidak mau Tuhan, kalau Anda baiklah mau akan saya berdiskusi, bacakan Anda juga buktinya harus ya. bertanya. Ya, Harus siap ditanya. kalau Yohanes Anda ini bertanya, adalah Anda firman tidak Tuhan, mau lu harus jawab. percaya. Yohanes 17:3, Anda percaya? Percaya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Oke. Oke, Yesus, sebentar. oke. Saya bisa jawab? Ah, ah. Yesus bukan hanya sebagai utusan, tetapi Apalagi? dia juga sebagai Tuhan. Oke, dia juga baik. sebagai guru. Dia juga Oke. sebagai apa? Hakim. Oke, baik. Dia Gantian. juga sebagai anak Allah. Oke. Jadi dia bukan Apakah, cuma sekedar dengerin, dia apakah bukan hanya utusan, sekedar utusan. dengerin, Oke, bisa, silakan. apakah utusan bisa merangkap sebagai Tuhan? Nah, bisa saja. Bisa. Buktinya, Oke. buktinya. Saya mau kasih bukti. Nggak usah, Saya mau nggak kasih usah. bukti. Oh, Dengerin dulu. Nggak. Siapakah yang mengutus utusan ini? Bapaknya. Bapaknya. Ya, Baik. Apakah waktu diutus dia juga Tuhan? ketika dia datang ke dunia ini dia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Ya, Berarti Yesus di dunia bukan Tuhan. dia datang sebagai manusia. saya nggak nanya dia itu. punya keilahian. Apakah Yesus selama di dunia dia Tuhan? Ketika dia di dunia ini dia adalah sebagai manusia, dia sebagai Oke. utusan, dia sebagai guru, dia sebagai
Katakan. Saya nggak nanya itu. Oke, sekarang saya bertanya. Boleh saya Waktu di bertanya? dunia ini, Jangan Anda apakah terus. Yesus Tuhan atau bukan? Boleh saya bertanya dulu? Waktu di dunia ini, Yesus Tuhan atau bukan? Boleh saya bertanya dulu? Jangan Waktu cuma di Anda yang dunia bertanya. ini, Yesus Tuhan atau bukan? Jangan saya Gantian, bertanya. gantian. Apakah Nggak Anda bisa ini bertanya? topiknya. Jangan pindah topik Masalahnya Anda dulu. bertanya terus. Giliran kemudian ketika saya tersungkur, bertanya, Anda mau Anda pindah tidak beri topik. kesempatan. Gini, Giliran ketika saya bertanya, Anda Gi- tidak berikan kesempatan. nanti Gimana? akan saya beri Memangnya kesempatan Anda- Anda memangnya bertanya Anda wartawan? sepuasnya Memangnya Anda setelah wartawan? sholat Kalau maghrib. Anda wartawan, Ya, saya akan setelah sholat maghrib jawab Anda terus. akan puas bertanya. Ini Anda Sekarang jawab. cara Anda ngeles di sini gitu loh. Oh, tidak. Anda ngeles bertanya dalam terus. saat Ketika saya terpojok, bertanya, Anda Anda tidak mau ngeles menjawab. gitu. Ya, Anda sekarang kau bertanya jawab terus, ketika saya dulu. bertanya, Anda Kau tidak jawab menjawab. dulu. Di saat kau terkontaminasi dengan pagan Yunani, kau nggak bisa membuktikan argumentasimu sendiri. Anda Di saat bertanya terus, Yesus di ketika saya dunia, bertanya, Anda tidak mau jawab. kau Itu mengatakan dia Anda adalah bertanya utusan terus. Tuhan. Anda bertanya terus, Berarti tetapi ketika Yesus ditanya, itu Anda tidak bukan mau Tuhan. Kau percaya Ketika tulisan Anda Yohanes bertanya, adalah bertanya firman terus, tetapi ketika Tuhan. saya bertanya, Anda tidak mau Artinya jawab. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Begitu. Karena tidak mungkin utusan bercampur dengan Tuhan. Tidak mungkin pengutus adalah yang diutus. Pengutus yang dan diutus dua oknum yang berbeda. Enggak mungkin dia mau menyatu. Karena yang diutus ini adalah pernah menjadi manusia mulai dari umur 1 hari sampai dewasa. Di Sudah? utusan ini mulai dari kecil dirawat sama ibunya, digendong sama ibunya, disekolahkan, mengajar. Sedangkan yang mengutus ini tidak punya fisik stay di surga, mengontrol utusannya di muka bumi ini, diberi firman untuk mengajarkan. Artinya apa? Pengutus dan diutus berbeda. Nah, sekarang kita cek siapa yang mengajari kalian menuhankan utusan ini. Jawabannya adalah Paulus, sebagaimana diterangkan di Roma 14:9. Dengan matinya Yesus di tiang salib, ia telah menjadi Tuhan. Jadi mati dulu, menjadi mayat dulu, kemudian menjadi Tuhan. Jadi guru utama Kristen seperti Anda ini adalah Paulus. Begitu Sudah dong. cukup? Cukup. Sudah? Ya. Oke, sekarang saya bantah ya. Jadi Yesus itu bukan hanya sebagai utusan. Karena utusan seperti Muhammad, dia tidak bisa menyelamatkan orang yang akan dibangkitkan. Kemudian sebagai utusan Muhammad kan dia tidak bisa menjadi hakim. Sebagai utusan juga Muhammad tidak bisa memberikan kehidupan yang kekal. Kalau hanya sebagai utusan pasti seperti Muhammad. Tetapi coba Anda lihat Yesus. Yesus berada di surga dan dia akan datang kembali dan akan memberikan upah kehidupan yang kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi itu saja sudah beda, bro. Jadi Oke. Yesus bukan cuma Baik. utusan. Bang, Yesus itu adalah Tuhan. Bang Akulah yang awal Lalu dan saya bantah akulah dulu yang bentar. Oke. akulah Biar yang dulu ya. awal dan Nggak, aku mau kasih akulah dia yang kehidupan akhir. kekal. Aku Kenapa? kasih kehidupan kekal buat bang pengikut. Aku pun bisa kasih kehidupan kekal. Wah. Tapi kekalnya di neraka bang ya. Enggak, Nggak apa-apa, aku bisa. kasih. Anda, Nggak Oke, bisa satu kok. dulu ya. Kekal, Dulu. kekal kok. Bentar dulu, saya bantah dulu nih orang ya. Saya bukan takut ditanya, bro. Ini menjelang maghrib. Dia mau pindah. Kalau dia bertanya pindah topik. Topiknya tadi ini. Tadi ada orang pergi kabur terus dilanjutkan sama ini. Jadi gini ya. Kalau Anda mengatakan Yesus itu menyelamatkan, no problem, nggak apa-apa. Dia menyelamatkan Bani Israel, bukan menyelamatkan Bani Roma, gitu. Tapi anehnya adalah orang yang Anda mengatakan menyelamatkan, justru dia tidak selamat di tiang salib. Mati terkutuk, bro. Mati terkutuk, Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Bagaimana mungkin penyelamat mati terkutuk di tiang salib? Itu satu. Kedua, Yesus itu menurut Anda di surga, dia akan turun lagi begitu. Turun ngapain gitu? Bukankah Yesus berkata masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, kalian belum sanggup menanggungnya, baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain. Siapa orang ini yang akan datang? Dia lagi gitu. Artinya apa, bro? Mulai detik ini berhentilah menyatukan antara pengutus dengan yang diutus. Sampai kapanpun otak Anda itu sepertinya tidak akan pernah menerima kalau seorang utusan dituhankan. Karena utusan tetap utusan. Utusan adalah wakil Tuhan di muka bumi mengajarkan umat Israel. Gitu, anak orang loh itu. Teman-teman ya, paham? Silakan giliran kamu lagi.
Bantah itu. Oke, Kenapa sudah. bisa? Oke, saya bantah. Kenapa Oke, bisa saya Yesus bantah. juru selamat Oke, sedangkan dia sendiri tidak selamat di tiang salib? Silakan. Oke. Kenapa Yesus mati terkutuk? Dia terkutuk oleh dosa umat manusia, termasuk dosa saya. Tetapi saya bersyukur pada hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga. Bagaimana dengan Nabi Anda? Tetap dikubur, brother. Dan siapa yang akan membangkitkan Nabi Anda? Ya, Yesus. Oke. Ya, Saya tetapi jawab. begini, kalau dia itu setia, dia taat kepada perintah Allah, pasti akan bangkit dan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kalau Muhammad itu tidak taat, tidak menuruti hukum, ya pasti dia akan dihukum. Tetapi saya sudah mempunyai jaminan hidup kekal. Karena Oke. hanya Yesus yang dapat memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika akan datang waktunya, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, ya bukan Nabi Adam yang akan datang, bukan Nabi Ismail yang akan datang, bukan Musa yang akan datang, tetapi Yesus sendiri akan datang dan dia akan membawa upah, ya upah kehidupan yang kekal. Kalau Anda bilang Yesus mati kok, dia yang bilang menyelamatkan tetapi tidak selamat, itu salah, bro. Dia Oke, sudah di baik. surga, dia sudah Oke. di surga, brother. Gantian. Jadi Oke, teman-teman Kristen di sini untuk memperkuat Yesus adalah Tuhan, dia bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Mestinya dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nggak apa-apa. Begini bro, semua yang bernapas itu di muka bumi ini pasti wafat, termasuk Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi kalau Tuhan Anda sandingkan dengan Nabi, sepertinya nggak pantas. Karena Tuhan loh ini, Tuhan loh. Semestinya Tuhan Anda itu Anda sandingkan dengan apa kayak gitu? Dengan Tuhannya siapa kayak gitu? Dewa-dewa siapa gitu? Anda bandingkan dengan manusia. Itu satu. Mestinya kalau Anda mau membandingkan, angkat Paulus. Bagaimana matinya ke-12 murid Yesus? Ada nggak mati yang benar? Semua mati tragis coy. Mestinya itu yang lo bandingkan. Paulus mati seperti apa? Tuhanmu aja, Tuhanmu nih, di tiang salib mati mengenaskan menurut kisah yang bersumber dari Biblemu sendiri. Diberi mahkota berduri, ditelanjangin, digamparin, diludahin. Saking capeknya memikul salib, diganti oleh Simon Kirene. Kemudian diambil lagi, sampai di atas tanpa tanya jawab, langsung dieksekusi, diikat, dipaku. Sampai lambungnya dihajar. Apa ini yang Anda maksud iman Anda seperti ini? Ini ajaran pagan Yunani. Anaknya Bunda Maria tidak akan pernah diperlakukan demikian. Ini Yesus Yunani, bukan Yesua Amasia anaknya Bunda Maria. Kenapa? Saat-saat genting, Yesua Amasia berdoa kepada yang mengutus dia. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apakah pantas seorang rasul doanya ditolak oleh yang mengutus dia? Insya Allah pasti diterima. Seorang rasul itu nggak boleh dipermalukan. Karena dia punya kitab yang harus dilanjutkan pada rasul berikutnya. Yang Anda imani adalah Yesus Yunani yang diperlakukan, dimatikan bersamaan kedua pencuri sebelah kiri kanan itu. Anda ini mengatakan ini perbuatan baik. Ini perbuatan laknat, mematikan anak orang yang Anda anggap sebagai iman penebus dosa. Ini adalah ajaran pagan yang Anda imani. Ini bukan anak Bunda Maria yang dimatikan. Tapi Anda memakai namanya Yesus, kemudian Anda mengkombinasi dengan apa kejadian-kejadian di masa lalu, yaitu urusan-urusan pagan Yunani. Sekali lagi saya katakan bro, yang mati ini bukan anaknya Bunda Maria, tapi Yesus Yunani. Selesai. Oke, sudah? Oke. Jadi siapa sebetulnya yang membandingkan Yesus dengan Muhammad? Sebetulnya kan kalian, karena kalian hanya menganggap dia sebagai utusan. Ya kan? Kalian cuma menganggap dia sebagai nabi, sebagai utusan. Sebetulnya Yesus itu bukan hanya sebagai utusan, tetapi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu tertulis juga dalam Alkitab. Jelas. Karena kalau hanya sebagai utusan, tak mungkin dia akan membangkitkan orang di akhir zaman. Kalau dia hanya sebagai utusan, tak mungkin dia akan memberikan upah kehidupan yang kekal. Kalau dia hanya sebagai utusan, tak mungkin dia akan datang dengan kemuliaan disertai oleh beribu-ribu malaikat, brother. Itu saja sudah bagai
kan Allah beda langit dan bumi kalau kita hanya mau menganggap Yesus sebagai utusan, kalau kita Oke. hanya menganggap Yesus sebagai nabi. Karena nabi siapa yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman? Nabi siapa, utusan siapa yang akan datang menghakimi? Nabi siapa yang akan datang memberikan upah? Nabi siapa atau utusan siapa yang akan datang dengan kemuliaan diikuti oleh beribu-ribu malaikat? Tidak ada, brother, selain Yesus, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu Oke. saja. Oke. Anda tidak bisa Saya mengatakan. to the Kemudian point aja, Anda, kepanjangan. kemudian Tunjukkan, bro, tunjukkan satu data di Bible Yesus berkata aku Tuhan. Di mana? oke, baca Baca Wahyu di mana? pasal 1 ayat 7, Coba Anda 8, baca. ayat. Pertanyaannya begini, di mana Yesus pernah mengklaim dirinya adalah dia Tuhan? Di mana? Baca Yohanes. Baca di mana? Sorry. Baca apa? Baca Baca Wahyu koran. pasal 1 ayat 6 dan 7. Wahyu pasal 1 Anda ayat yang baca 7, lah. 8. Oke, Anda yang baca. benar. Baca. Saya Ya, pertanyaannya ingat ya. Yesus mengklaim dirinya dia adalah Tuhan. Di mana itu ya? oke. Hebat juga ya Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nekat ini orang mau menjawab. Bukan sebagai Tuhan, bahkan sebagai Allah, brother. Bukan juga sebagai Tuhan. Tidak ada kata Allah di Bible-mu, bro. Ya. Kata Allah di Bible itu nggak ada. Wahyu pasal 1 ayat 8. Wahyu pasal mulai dari ayat 7 ya. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Ayat Bro, 8. Oke. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang ada, sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Siapakah yang awal dan yang akhir? Oke, Coba baik. baca di Quran 57 ayat 3. Nah, dulu gantian Dialah yang bicara. awal, dialah Gantian, yang gantian. akhir. Oke. Wahyu ini yang menulis siapa ya? Yohanes. Oke. Kalau Yohanes yang menulis ini pernyataan Yesus. Ya, betul. Yakin. Ya, yakin. Yakin. 100% yakin. Oke, yakin ya. Saya, Ingat ya, saya konsisten sebagai ya. orang Kristen, saya yakin. Konsisten Saya sebagai ya. orang Kristen, saya meyakini. Oke, jadi mimpi Yohanes di Pulau Patmos ini pernyataan Yesus ya. Ya, saya Oke, baik, yakin baik. 1000%. Baik, baik, Alkitab saya baik. pastilah saya yakin. Oke, baik. Kalau di Wahyu 1:8 aku adalah Alfa dan Omega, ini saya ikuti Anda loh ya. Apakah benar Anda meyakini Yesus yang awal dan yang akhir? Betul? Ya, betul. Betul. Kalau bapaknya Yesus bagaimana? Bapaknya, ya betul. Yakin saya juga. Berarti ada dua, yang awal dan yang akhir, Yesus dan bapaknya. Yesus itu adalah awal dan akhir dia. Itulah Allah. Dari mana? Dari Hong Kong. Oke, Akulah sekarang kalau awal Yesus dan akhir. Alfa dan Omega, jadi apakah Anda setuju Yesus adalah Bapa itu sendiri? Yesus, oke. Ah, Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. nggak Tetapi usah. dia Ini yang awal dulu, yang awal dulu dibicarakan, belum akhirnya. Oke. Kita berbicara awal dulu. Ketika Yesus datang Dengerin ke dunia dulu. ini, dia sebagai manusia, saya ikuti dia Anda loh ya. menjelma menjadi manusia. Aku belum menjelma, ini Alfa dan Omega. Kita bicara awal dulu. Ya, Yang awal itu Yesus atau Bapak? akulah Alfa dan Omega itu adalah Allah sendiri. Yesus Berarti itu bukan adalah Yesus. Allah juga. Dengerin. Yang awal di sini Yesus atau Bapak? Jawab. Yesus itu, oke, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia adalah manusia. Saya nggak nanya ke dunia, kita bicara yang awal dulu. Ya, Pertanyaannya awal. sederhana. Di sini Pertanyaannya- Wahyu, dengerin dulu. Oke. Wahyu 1 nomor 8. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, Omega. yang awal dan yang akhir. Pertanyaan saya sederhana loh. Ya. Saya ikuti datamu loh. Oke, iya. Yang awal itu Yesus atau Bapak? Dijawab. Yesus, ya, Yesus Oke. yang datang ke dunia ini. Tetapi Saya dia nggak itu bilang adalah yang Allah datang. juga. Yang awal siapa? Yang awal dan akhir adalah Allah, dan Allah itu adalah juga Yesus. Oke. Ya. Mana datanya Yesus adalah Bapak itu sendiri? Di mana? Baca di Yohanes 1 ayat 14. Apa itu?
Dia telah menjelma menjadi manusia. Saya nggak nanya itu Firman- menjelma. Kamu ini kok penjelmaan melulu sih, pasang togel 4 angka kalau ini yang awal ini Yesus atau Bapak? Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Dan Oke, Yesus baik. itu adalah Allah. Oke. Bentar, Yesus itu Oke. adalah Allah Oke, yang gue ikuti telah seleramu. menjelma menjadi Oke. manusia. Oke. Yesus itu Kalau adalah Yesus Allah itu dan yang awal, konsisten ya. Yesus adalah Bapak yang awal. Yesus itu adalah Bapak itu sendiri yang awal. Ya. Oke. Waktu itu apakah waktu yang awal ini Yesus sudah punya fisik atau belum? Mau menjelaskan itu kan kita tidak bisa menjelaskan secara terperinci bagaimana keberadaan Allah itu, brother. Manusia itu Saya nggak nanya Allah, saya nanya Yesus. memangnya Anda mau menjelaskan Saya secara tanya, terperinci waktu bagaimana dia awal keberadaan itu, Keberadaan apakah itu Allah. sudah begini? Waktu awal aku Alfa dan Omega itu sudah bernama Yesus atau belum bernama Yesus? Sebentar. Keberadaan Allah itu Saya nggak nanya itu. tidak bisa menjelaskan Alfa dan secara Omega terperinci. saya Tetapi tanyakan. saya mau katakan Yesus itu adalah Alfa dan Allah Omega, yang bro, menjelma saya menjadi tanyakan. manusia. Alfa Sebentar. Omega ini, waktu awal Yesus ini, waktu awal, apakah sudah dia bernama Yesus atau belum bernama Yesus? Dijawab. Ketika dia datang dunia ini kan dia menjadi Saya nggak nanya dunia dulu, bro. Awal dulu. Nanti kita telusuri dari awal ke bawah ke dunia baru berakhir gitu loh. Waktu dia Ketika adalah dia datang ke Alfa dunia Omega, ini, dia sebagai waktu dia manusia. adalah awal, apakah dia sudah bernama Yesus atau belum bernama Yesus? Oke, jawaban saya ketika dia datang ke dunia ini. Saya nggak nanya ke dunia. Ya, Bukan itu jawaban pertanyaannya. saya. Anda mau apa saya jawaban Anda saya ini membawa data, saya bacakan ya. Saya bacakan ketika data dia Anda datang nih. ke dunia ini, Saya dia perkuat menjadi- data menjadi Anda. manusia. Yohanes Aku 1 ayat adalah 15. Alfa dan Omega, firman Ya, Tuhan betul, Allah yang betul, ada, betul. yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, Jadi Yesus ini adalah yang awal, maha kuasa. ya, Menurut betul. Anda, pertanyaan saya sederhana loh, Pak. Waktu awal-awal tidak ada sesuatu terjadi, hanya Yesus sendiri. Saya tanya, Pak. Waktu dia masih sendiri, apakah dia bernama Yesus atau ada nama lain, Pak? Itu aja dulu, silakan. Yang pertama kan Allah ketika dia datang ke dunia ini dia menjadi manusia. Berarti yang pertama bukan Yesus. Makanya ketika dia datang Enak ke lagi dunia, loh. menjelma Begini nih Makanya jadinya kalau anak orang lu ketika- Tuhan kan lu paksakan. ketika dia datang ke dunia ini dia menjelma Oke. menjadi manusia. Oke. Paham? Berarti yang Oke. pertama bukan Yesus ya? Betul? Yang awal bukan Yesus ya? Pada awalnya Pak akulah awal dan akhir. Ya, Itu yang awal ini siapa? Yang awal itu Allah. Bukan Yesus. Tadi saya sudah katakan Yesus kan penjelmaan Allah. Jadi Allah juga dia. Oke. Ketika dia datang ke dunia ini dia menjelma menjadi Oke, manusia. baik. Tetapi Yang menciptakan awalnya alam dia semesta siapa nih? tetap Yang menciptakan alam semesta awal-awal siapa? Allah. Bukan Yesus. Yesus juga. Oke, yang menciptakan manusia siapa? Yesus tetapi dalam rupa Oke. Oke. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah sendiri. Tetapi Bukan Yesus. Yesus datang ke dunia, ya Yesus juga. Oke, Yesus juga. Oke, karena apakah Yesus Yesus yang menciptakan Adam? Yesus kan menjelma Ayo menjadi dengerin. manusia. Apakah Yesus yang menciptakan Adam? Saya sudah tahu pertanyaan Anda akan merujuk kepada siapa yang menciptakan Maria? Yesus. Ya Allah. Siapa Allah? Ya Yesus juga. Jadi Berarti Yesus yang menciptakan ibu kandungnya? ya, tetapi ketika dia datang ke dunia ini, dia tetapi menjadi ya, manusia. tetapi Jadi, aku mau maghrib siapa mau lanjutin, Ya. tetapi yang tetapi menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia adalah jelmaan Allah. Itu sudah terpasang. jelmaan. Jadi Tuhan menjelma. Sekalipun Anda mau putar sana sini, tetap Yesus itu adalah Tuhan, brother. Iya, coba ulang dulu Pak. Pak, Bang, coba ulang dulu. Anak kandung menciptakan ibu kandung. Coba diulang Pak. Yesus menciptakan segala sesuatu. Yesus karena menciptakan itu Bunda adalah Maria. Allah. Coba Iya, diulang Pak. itu Yesus adalah menciptakan. Yesus. Diulang dulu. Yesus Yesus. menciptakan alam semesta ini. Ya, Yesus Ingat, menciptakan. Yesus itu adalah Allah.
Iya, adalah Allah Iya. yang menjelma menjadi manusia. Coba Jadi siapa diulang, yang Pak. Iya, coba diulang dulu. Yesus menciptakan Bunda Maria. Coba diulang, Pak. Oke. Yesus itu adalah datang ke dunia ini menjadi manusia. Tetapi dia juga itu adalah pencipta, brother. Yesus itu adalah pencipta. Iya, tinggal ngomong, Apa Pak. salahnya? Apa salahnya kalau Yesus adalah Iya, menurut pencipta? kamu nggak salah. Orang saya tidak persalahkan kamu kok. Saya bikin nyaman kok. Coba ulang, Pak. Yesus menciptakan Bunda Maria. Diulang, Pak. Itu tidak perlu diulang. Karena Kenapa, orang Pak? tahu Yesus itu adalah pencipta. Yesus itu adalah pencipta. Yesus itu adalah pencipta. Memangnya kenapa? Mau heran. Mau Oke. heran. Jadi Yesus itu- jadi Bunda Maria ini pernah mengasuh sang pencipta ya, Pak ya? kronologinya bukan seperti itu. Loh, gimana sih, Pak? Katanya Jangan Yesus yang Anda mau awal. putar sana sini, orang sudah paham, brother. Anda mau putar sana sini, orang sudah paham Yesus. Nah, itu saya mau adalah- nanya Anda, apakah Bunda Maria pernah mengasuh sang pencipta? Gimana, Pak? Saya sudah jawab tadi. Percuma Enggak. Iya, Belum saya sudah jawab itu, brother. Yesus itu adalah pencipta. Tetapi dia datang Saya ke ulang dunia dulu, ini Pak, sebagai ya. manusia. ulang, Pak. Dia Apakah datang- Dia datang. dengerin dulu, Pak, pengikut. Apakah Bunda Maria pernah mengasuh yang menciptakan Bunda Maria? Pernah atau tidak, Pak? Anda punya pertanyaan itu pertanyaan anak kecil, brother. Pertanyaan anak kecil. Iya, itu pertanyaan anak kecil, tinggal dijawab sama orang dewasa, silahkan. Ustaz Adib, lanjutin dulu sini maghrib, Ustaz saja. Adib. Lanjutin dulu. Saya Ustaz. sudah katakan. Ya, aku Yesus 15 itu menit adalah lagi. pencipta. Iya, iya, lanjutin dulu. Yesus itu adalah pencipta. Ya, dia datang ke dunia ini, dia menjelma menjadi manusia karena dia itu adalah Allah. Seperti yang saya sudah katakan tadi. Pak, ini kalau dia pertanyaannya, hanya- Pak, kalau diperkuat ya, Ustaz. hanya sebagai Apakah utusan, ini pertanyaannya diulang ya? Apakah akan Bunda Maria dengerin mungkin Dengerin, kalau Pak. dia hanya sebagai panjang utusan, sekali ngomongannya, nggak ada mungkin endingnya. dia akan membangkitkan Apakah orang-orang Bunda Maria? kalau dia itu hanya Apakah sebagai manusia, Bunda Maria akan pernah merawat mungkin yang akan memberikan upah menciptakan kehidupan Bunda yang Maria? Saya Yesus ulang ya, itu Pak, adalah ya. Pencipta. Titik. Yesus itu adalah pencipta. Iya. Kalau pencipta berarti segala sesuatu dia ciptakan. Bahkan Maria juga diciptakan oleh Yesus. Iya. Oke. Iya kan? Artinya Bunda Maria pernah menyusui yang menciptakan Bunda Maria ya? Kronologinya bukan seperti itu. Loh, Ya, Anda boleh ketawa tapi Lah emang begitu kan kronologinya. Masya Allah. Silakan Ustaz. Maghrib. Oke, tadi tentang Iya. sahabat sebetulnya jadi sahabat itu untuk semua manusia, brother, bukan cuma orang Yahudi. Karena Tuhan Allah itu untuk semua manusia, bukan cuma untuk orang Israel. Ya, Allah itu untuk juga orang Arab, tetapi bukan Tuhan Mekah ya. Maaf kalau Tuhan Mekah, saya tidak tahu tentang Tuhan Mekah. Karena Muhammad kan hanya diperintahkan untuk menyembah. Ada ayatnya. Ini mau kemana lagi arahnya? Enggak, Iya. Mas, bang pengikut jalan. Halo. Enggak, kamu tadi katakan ya ini sebenarnya hal yang unik ya tadi. Kalau Anda katakan memang Yesus itu adalah yang menciptakan ibunya, justru yang ibunya itu adalah yang melahirkan Yesus gitu ya. Tapi kamu sudah meyakini di situ ya, oke lah, saya mau bolak-balik juga lucu. Ceritanya begini, brother. gimana? Sebentar, saya mau luruskan. Oh, Jadi Yesus itu adalah menjelma, Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi Ya. yang menciptakan alam semesta termasuk manusia adalah apa? Allah. Tetapi siapa Allah itu? Yesus juga termasuk Allah. Dia kan jelmaan. Dia Jadi? adalah manusia yang inkarnasi. Jadi Anak Allah kandung? yang menjadi inkarnasi manusia. Anak Yohanes kandung 1 menciptakan ayat ibu 14. kandung. Anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung gitu. Allah Ah. yang menciptakan. Allah yang Ah. menciptakan. Allah itu siapa Yesus Allah apa di bukan? sini? Yesus itu adalah Allah juga. Anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung. Tetapi sebentar, Ah. ketika Yesus datang ke dunia ini, dia kan Kemudian kemudian ciptaan merawat sang pencipta. dia datang ke dunia Hebat ini, kan? dia kan sebagai manusia. Kena kan Tetapi lu? sebelum dia menjelma Silakan, menjadi manusia, Ustadz Alif. dia itu adalah Allah. Saya mau tanya, ketika Maria diciptakan, Hmm. apakah Yesus sudah ada? Hah?
Ketika Ya kan Maria katanya kamu tadi udah apakah Yesus ada. Orang dia menciptakan ibunya. Kenapa kau Sebentar. nanya lagi? Saya mau tanya, ketika Yesus Orang dia udah ketika sepakat Maria kita. diciptakan, apakah Yesus ada? Ada. Ya ada, karena dia adalah awal dan akhir. Nah. Tetapi Iya dia udah datang- berarti Bunda Maria merawat. Iya, Ya Bunda Maria merawat yang menciptakan Bunda Maria. tetapi Bunda dia Maria datang menyusui sebagai yang menciptakan Bunda Maria. manusia. Udah selesai. Sudah jelas. Jadi Mm-mm. mau putar Ya udah ke sana selesai kemari, kok. tetap Iya. Yesus itu Orang ini adalah- kita nggak mau membantah Anda loh, Cuman malah ini bikin nyaman Anda loh. Ya. bener, makanya saya bilang tadi ya sudah kalau mau begitu. Ini mau lari ke sini loh mengenai pernyataan Yesus sendiri bahwa Yesus tidak pernah mengakui dirinya itu sebagai Allah gitu. Makanya kan tadi dia bilang bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengakui satu-satunya Allah yang benar itu bukan Yesus. Kata Yesus itu satu-satunya Tuhan, Ya. satu-satunya ilah yang benar menurut Yesus bukan Yesus. Karena dia akan Yohanes datang sebagai 17:3 manusia. itu kan dikatakan Iya, jelas. Karena dia akan datang sebagai manusia. Markus 12:29 Dia- itu jelas dia bunyinya. tidak datang sebagai Allah. Kalau dia datang sebagai Allah, Iya, setiap orang yang memandangnya pasti mati. brother. makanya Iya kan? karena Yesus sebagai manusia, maka Yesus bukan Allah, bener nggak? Dia datang ke dunia ini sebagai Bener kan? manusia, tetapi dia Allah sendiri. Nah, karena dia sebagai manusia, makanya Yesus bukan Allah, bener nggak? Salah. Yang benarnya begini. Loh. Yang benarnya begini. Gimana? Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, tetapi dia itu adalah Allah sendiri. Loh, gimana? Iya, ketika dia datang ke dunia ini dia sebagai manusia. Tak mungkin ketika dia datang sebagai Allah, dia akan mati. Tidak mungkin Allah akan mati. Makanya Iya. Paulus katakan, Sekarang gini, sebagai- sekarang Bang ketika pengikut, dia mati mari kita sebagai buktikan manusia. menurut Yesus. Mari kita Ya. buktikan menurut Yesus bahwa kata Yesus mereka mengenal Bapa ya, mengenal Engkau satu-satunya Allah ya, yang benar. satu-satunya Allah yang hidup. Ya, Di situ Ya. ketika Yesus berkata seperti itu, di situ Yesus Allah atau bukan? dia bertindak sebagai utusan. Itu sebabnya dia mengatakan apa? Iya, Utusan. ketika Yesus Iya. berkata, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar. Itu menurut Yesus. Nah, Ya. ketika Yesus berbicara seperti itu, apakah Yesus di situ sebagai Allah? Dia sebagai manusia, sebagai utusan. Nah, Ya, sebagai manusia dan dia bukan Allah. Benar ya? ya. Waktu itu dia katakan seperti itu. Ya. Lah iya. Makanya kenapa? Berarti Yesus bukan Allah. Kalau gitu udah jelas. Ngapain kau bilang Allah? Dia Kita adalah nggak mundur kena nih. dia itu adalah Allah. Kenapa dia Allah? Udah bilang. Itu menurut Yesus sendiri kan Yesus bilang. Ya. Mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya itu nggak ada duanya. Iya, betul. Makanya saya tanya di situ Yesus bukan Allah. Benar bukan Allah, dia manusia. Ya benar dia manusia. Iya, waktu Terus kenapa Anda pernyataan paksakan dia itu adalah Allah? waktu dia mengatakan itu memang betul, tidak ada satu-satunya Allah selain Allah Bapanya di sorga. Waktu itu dia katakan dia sebagai utusan. Tetapi di lain Sekarang? pihak dia juga itu adalah Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, Hancurnya argumentasimu, bro. hancur apa ya? Yohanes 1 ayat 14, brother? Kemudian Wahyu pasal 1 ayat 78, Wahyu 1 ayat Nah, Wahyu mari 1 ayat 17-18 itu jelas sekali, brother. coba kamu tadi kembali Coba lagi ke juga Wahyu. Anda baca di Wahyu 1 ayat Al-Quran. 8 apa bunyinya? Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Iya maksudnya. Al-Quran Akulah 57 Alfa ayat dan 3. Omega, itulah firman Tuhan Allah kan. Firman Allah bukan Yesus. Makanya kan di Wahyu 1 kan itu jelas kalimatnya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima dari Allah Bapa gitu. Cobalah Oke. dicerna juga lah Oke, dipahami saya- membaca saya Bible itu lanjutkan, bukan ya. cuma Oke, saya lanjutkan di Wahyu 1 ayat 17. Karena aku melihat Waduh, dia, lari lagi. bersyukurlah aku di hadapan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya. 16 dulu dong, dibaca dulu Lalu dong. berkata, Woi, 19-16 dulu. 19-16 dulu. Oke, Anamas. Dan di tengah kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik.
Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati ya. Ini aku telah mati. Ini siapa perkataannya? Yesus ya. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi nggak ada satu nabi, satu utusan yang berani mengatakan Dia mengaku Tuhannya nabi. Selain Yesus. Dia mengaku Tuhannya nabi. Iya. Karena Yesus adalah Allah, brother. Jadi jelas. Jadi tuh di situ Quran bahwa 57 memang ayat Quran 57 oke, ayat 3. al-hadid Ada huwal tuh. awal Mari wal kita- akhir wal dohir wal Ya. batin. Kenapa? Dia yang awal, dia yang akhir. Ini pernyataan Nah. juga Yesus sama, brother. Ya, pernyataan Yesus sama, brother. Jadi Oke, Yesus baik. bukan cuma sebagai Tuhan. Memang Saya ingin ketika tahu begini, dia datang begini, ke pengikut. dunia ini, dia adalah sebagai utusan, tetapi dia itu adalah Loh, inkarnasi. Kamu itu Allah mau yang ke menjelma. Al-Hadid, mau saya ajak nggak apa-apa. Kalau memang mau paham Al-Quran, saya ikutin. Gak usah Tan. Menipu dari sini aja dulu, belum kelar sini. Iya, makanya kok tiba-tiba nyung ke Al-Hadid, orang tahu dari gaya dari bahasa Al-Quran aja enggak. Kamu kan Alpha Omega itu. Bukan huwal awal wal akhir. Apa itu diksi wal awal itu nggak paham, makanya repot. Nah, cuman barusan pengikut ini menarasikan bahwa 18, brother, dia adalah yang awal dan yang akhir. iya dan pernah mati kan. Alpha dan Omega. Iya. Apa Iya. masalahnya? Loh, yang pernah mati Tuhanmu pernah mati Ini aja, berarti. Tad, apakah firman Tuhan berbahasa Yunani, bro? Dia mati sebagai manusia. Bukan mati sebagai Allah. Tad, tanya dulu, Tad. Apakah firman Tuhan berbahasa Yunani? Karena Allah tidak mungkin mati. Itu dengar Allah tidak pertanyaannya. mungkin mati, brother. Tad, Yang mati manusia. Dia bro, datang dengerin sebagai dulu. Manusia, brother. Apakah Apakah firman itu Tuhan berbahasa Yunani? Memangnya kenapa? Kenapa? Memangnya kalau firman Tuhan berbahasa Yunani kenapa? Memangnya Tuhannya hanya paham bahasa Yunani, bahasa Arab. Jadi Tuhan Yesus itu dari Allah. surga. Tuhan Bukan itu masalah. paham segala bahasa, Bukan brother. masalah kenapa. Emang brother. Yesus bahasa Yunani. Dia bahasa Aramaik, tetapi waktu itu bahasa Yunani adalah Nah. merupakan bahasa internasional, brother. Memangnya Allah itu hanya paham bahasa Arab seperti Allah Tuhan Mekah. Allah Abraham, Allah Ishak tidak pernah menyuruh umatnya untuk sholat pakai bahasa Arab, brother. Karena Allah Abraham, Ishak, Yakub memahami semua bahasa. Itu sebabnya Alkitab Oke, diterjemahkan sekarang kepada begini. semua bahasa. Bukan Mari cuma kita bahasa buktikan, mari Indonesia, kita bukan buktikan. cuma Baik. bahasa Arab, Pengajaran Islam dengerin. Oke ya, siap. Pengajaran Islam diajarkan penerima wahyunya menggunakan bahasa Arab. Ya, Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Kami diajarkan menggunakan bahasa Arab. Lalu kita kembali ke zaman Musa. Musa secara jelas ya dalam literatur sejarah, kita lihat sejarah, menggunakan kitabnya menggunakan bahasa apa? Ibrani, Hebrew. Orang Yahudi menggunakan bahasa Hebrew, ibadahnya menggunakan bahasa Ibrani. Jelas ya? Ya. Konsisten. Memangnya Itu nabi loh, utusan Tuhan loh. Ya, memang Bener nggak? Benar. Nah, ini sekarang ini nih, yang beda satu ini. Ini yang satu ini gimana ini? Tuhannya berbahasa apa? Kitab sucinya ditulis pakai bahasa apa? Dan di Indonesia membacanya pakai bahasa apa? Coba kamu jelaskan. Oke. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan memahami semua bahasa. Ingat? Loh kok itu alasannya yang logis dong? Ya, kenapa? Bukan gitu masalahnya. Bukan. Masalahnya apa? Kalau kamu kan sekarang begini, kitab sucimu di Indonesia bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, sementara Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia, benar nggak? Memangnya kenapa? Oh, bermasalah. Oh, tidak bermasalah. Karena itu kan waktu zaman Yesus juga itu bahasa Yunani itu sudah digunakan, brother. Jadi Loh, tidak masalah. kok malah Yunani lagi? Yunani Ya, aja bukan memang bahasa Yesus. Gimana sih? Yesus menggunakan bahasa Aramaik, tetapi rasul-rasulnya pada waktu itu kan menggunakan bahasa Yunani. Ketika Alkitab itu perjanjian baru itu ditulis kan menggunakan Ya, bahasa ajaran Yunani. Ada Yesusnya. apa masalahnya? Ajaran Yesus contoh. Makanya Kenapa? ketika ya menggunakan bahasa Indonesia keluar dari kaidah istilah bahasa yang sesungguhnya. Misal Ya. di dalam kitab Anda ditulis kata kafir. Ah.
Nah, sementara konotasinya dibikin buruk di situ. Yang pernah kami baca semalam juga, Matius 5, 20, 21, di situ dijelaskan di mana ada kata kafir. Yesus itu bukan ngomong kafir di situ. Di bahasa Indonesia disebut kata kafir, padahal di situ adalah kata bodoh, jahil gitu loh. Di dalam originalnya ucapan Yesus, kenapa jadi kata kafir? Ya inilah jadi masalah karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Belum lagi yang lain-lain, nanti kalau kita kupas, kita bahas. Itu masalah bahasa saya kira enggak masalah, brother. Karena Loh, apa? jadi Karena bermasalah. waktu penerjemahan Alkitab ini ada juga kan Muslim yang turut membantu penerjemahan ini. Seperti ada juga Oke. dulu itu menggunakan kata masjid, tapi itu kan Iya. mencari padanannya. Tetapi itu tidak Mm-mm. masalah, itu soal kecil. Sejarah awal penerjemahan. Ah, Lalu apakah ada orang Kristen nggak yang memperbaiki penerjemahan itu? Kawan-kawan, saya belum waktu sholat, aman ya? Ya, lanjut. Jadi, apakah ada orang Kristen yang memperbaiki terjemahan? Saya tanya. ya ada juga yang memperbaiki. Seperti kan tadi ada masjid, kemudian diganti dengan gereja. Nah, ini kembalinya. Ini Bang Adi, geser nggak apa-apa ya? Ini bahasannya. Sambil ngisi waktu kita, sambil nunggu yang lainnya mungkin. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh. Nah, makanya kalau memperbaiki, kenapa nggak diperbaiki semuanya? Misalnya apa yang mau diperbaiki? Iya, salah satunya tadi saya bilang contoh satu kata kafir itu sendiri. Di kata kafir itu di mana itu? Silakan di Matius 5. Matius 5. Coba dibacakan Matius 5. Matius 5:20, baca aja. Ya, masalahnya Matius 5 ayat 20 itu masalahnya apa? Sebentar, saya siapkan dulu. Ya, 22 ya. Tetapi aku Matius berkata 5. kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Nah, di mana Yesus berkata kafir di situ? Itu kan penerjemahan bahasa Indonesia. Sementara kata kafir itu dari bahasa 20. Arab, dan di bahasa Arab kafir itu adalah orang yang menutup diri. Ayat 20 ya. 22. Matius 5 22. Matius 5, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, haruslah dihadapkan ke mahkamah agama. Nah, saya mau lihat dulu Alkitab bahasa Inggris saya. Matius 5 ayat 22. But I say unto you that whosoever is angry with her brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever... Mana suaranya nih, kok pelan bener? Okay. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, the fool shall be in danger of hellfire. Jadi Apa itu masalahnya, raka dalam bahasa asli itu? Terjemahnya apa itu? kalau raka, kalau di terjemahan bahasa Indonesia ini dibilang kafir. Ya salah makanya. Makanya saya bilang, apa kata itu sebenarnya artinya apa? Bukan kafir, itu nggak sesuai. Saya tinggal mau cari ini kata raka dulu, ya. Oh, Saya belum itu temukan kata artinya itu bodoh, jahil, bebal. Itu kalau terjemahan ke bahasa Indonesianya. Tapi kenapa diartikan kafir? Makanya saya bilang inilah salah satu orang akhirnya tersesat dengan terjemahan gitu loh. Saya kira kami tidak tersesat dengan terjemahan karena cuma ini masalah bahasa, nggak semuanya juga seperti itu kan. Cuma Ya ada ini satu dua kata. saya ngasih satu Satu dua contoh ketika tadi masalah penerjemahan. Coba Anda berikan contoh yang lain lagi yang bisa menyesatkan. Saya kira tidak ada Hadlo, yang ya menyesatkan. sekarang kata Allah sendiri aja itu paling paten itu. Wah, Allah itu kan sudah digunakan oleh non-Muslim jauh sebelum Islam muncul. Itu kan Nah, kata ini Allah jadi itu sudah bahasan digunakan lagi. juga. Tapi ini udah mau masuk maghrib tempat saya. Bang, kata Allah digunakan itu sebagai nama diri, nama zat. Itu di Kristen Arab sendiri begitu. Sementara di Indonesia dibalik maknanya menjadi gelar, menjadi sebutan. Itulah yang bermasalah.
Makanya di TB2 sendiri yang dulu jangan ada Allah lain, sekarang diganti jangan ada ilah lain. Itu bukti ketidakkonsistenan. Masalahnya merevisinya sedikit-sedikit. Kenapa nggak tuntasin kata Allah itu dibuang? Selesai perkara itu. Nah inilah kenapa saya bilang tadi, jangan terfokus kepada terjemahan, fokus kepada original. Ketika sebagaimana kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Yesus, agar tidak bertabrakan dengan negara lain, apalagi dengan agama lain. Apalagi yang di Indonesia ini banyak terminologi yang diambil dari bahasa Al-Quran, begitu. Saya mungkin Masalahnya mau begini, brother. Masalahnya Abang begini. bilang dulu, Masalahnya saya begini. Bahasa ini kan mau maghrib. universal. Jadi siapa saja bisa menggunakan bahasa itu. Ya kan? Kan kalaupun kami menggunakan kata Allah, Allah yang kami sembahkan berbeda dengan Allah yang Muslim sembah. Enggak, itu bermasalah kaidah bahasa. Ini nggak usah pembelaan. Kristen sendiri banyak yang memprotes kok. Ya, jangan kami Muslim yang memprotes. Kristen sendiri sudah memprotes karena itu pemerkosaan bahasa ya. Nggak usah dibela lagi, nggak usah dibela lagi. Makanya Begini, brother. satu-satunya meredam itu Orang- adalah dihapus orang kata Arab itu saja diganti. pemilik bahasa mereka tidak komplain, brother. Nah, Orang di Arab Arab pemilik sendiri bahasa penggunaan mereka kata Allah itu nggak tidak digeser komplain. maknanya. Nggak digeser maknanya. Monitor Bu Rahma, Bang Handi, saya izin mau standby host. Saya mau maghrib. Maaf ya, Bang pengikut ya. Oke, Silakan ya, yang lain. Oke ya. Maaf juga ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Oke, Bang Handi, mana Bang Handi? Lagi Saya sholat. mau pamit dulu ini. Saya kira Mau kemana, Pak? Ya. Udah selesai. sudah selesai. Bang Handi sudah kemana mungkin ini? Nggak nongol Tadi ini. Mungkin ada iya. sholat ya. Oke, saya mau pamit ya. Host, thank you ya. Yuk. Halo, Bang Handi. Maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ini hanya diskusi saja ya. Siap, Oke, Pak. shalom. Assalamualaikum. Selamat malam. Oh, malam, sudah malam di sini ya. Oke. Waalaikum. Host, coba naikkan Madam host. Bisa enggak ya? Siapa? Apa emang Madam. kenapa? Ada apa? Madam siapa? Itu Madam di bawah itu yang Kenapa? Kenapa Napiri, Napiri? kau masih menuhankan anak orang, Napiri. Napiri. Mit sapi. itu di ya kitab itu tulisannya Allah ya, bukan Allah, beda. Coba lu berbahasa yang normal gitu sesuai tulisan, bisa nggak? Coba lu baca sesuai normalnya gitu. Bukan dengan akal-akalan kegilaan. Coba lu baca itu ALLAH. Iya itu. Iya enggak Apa itu kenapa? bacanya? Gimana? Kalau Allah itu kan tulisannya harusnya Nggak bisa mengeja, nggak bisa mengeja. Tulisannya double L. Kau baca Allah. ALLA. Bahasa Indonesia di mana kau belajar bahasa Indonesia? Ya gini, Kalau Allah itu udah kan selesai. Gini. tulisannya tuh Oke. Mas Ha, L dengerin, aku mau keluar. Mas Ha, dengerin. Apakah di Bible itu ada original teksnya kata Allah, ada atau tidak? original teks nggak ada sih perjanjian. Nggak ada sih. Teos. Kalau nggak ada, Perjanjian kenapa lama. harus ada? Dengerin. Kalau nggak ada, kenapa harus ada di terjemahan? Kenapa? Iya kan karena Supaya kita bukan supaya kamu dibego-begoin oleh LAI. Kau percaya terjemahan salah.